أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتفك بها الأسوب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد دين فقري وحياة روح وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة أما بعد Alhamdulillah. Pertama-tama yang pada tahun ini muliakan Sahibul Majlis serta keluarga beliau Ustaz Habib Muhammad bin Hasan Al-Qaf dan juga Al-Habib Abdullah Al-Akhirid Al-Habib Al-Malmadihi dan juga teman-teman semua tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya. Mudah-mudahan guru-guru kita, guru saya, guru antum semuanya oleh Allah SWT, keluarga saya, keluarga antum semua oleh Allah SWT mudah-mudahan dipanjangkan umurnya ila faqih wa ila faqih sahabi al-mu'ammar syariah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa sururin wa hubur, dan oleh Allah SWT disehatkan zahiran wa batinan syifaan taman ajilan la yugadiru saqaman wa la alaman wa la ilalan, dan oleh Allah SWT dijaga fi safar wal hadar min syarril ain wa min syarril a'da wal hasidin wal zalimin min syarril fitani wal mihani wasihri ma dhara minha wa ma batan min syarri kulli dhi syarr amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua masih diberikan taufik hidayah inayah ma'unah dari Allah SWT sehingga bisa berkumpul di majlis yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Dan juga tidak lupa mudah-mudahan salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam mungkin dari Indonesia bertepatan kalaban malam situng Muharram. Satu Muharram. Jadi ini tunggu. Belum. Memang kemarin itu ada konflik otaba tentang ru'yah. Tanggal berapakah satu Muharram itu? Apakah kemarin malam? Apakah malam mungkin? Ternyata setelah NU memutuskan, mereka menggunakan ilmu falakiyah, sehingga dari ru'yah yang mereka lakukan, beliau lakukan, ternyata satu Muharram jatuh malam mungkin. Jadi misal pada semua hari malam mungkin pakai hisab. Nah, jadi masalah perbedaan antara hilal sama hisab, aneh kata usah kata senora hisab, senora hilal hilal. Jadi mau nak gini kan nyaman pun. Misal puasa pada senora hisab, noro hilal sih penting pada puasa. Nah ini kan nyaman akhirnya. Jadi misal pada makin malam satu malam kita boleh kan. Jadi pada keputusan dari Nahdlatul Ulama satu Muharram yakni pada malam Rabu. Nah kita seminim ilmu tahu pun apa masalah ilmu falakiyah atau ru'yatul hilal sudah uskut afdol, diam lebih baik. Tinggal kita mengambil mengikuti keputusan beliau para ulama, karena kita ngakui harus ngakui abad nikah lakar minim ilmu marah tore masalah hisab. Misal hisab sampai teman-teman kau lakukan itu nikah ning cak hisab misal beri cita Muharram, apakah ten kau lakukan sampai kat itu nikah ngoning tipi atau pemitung tipi dalam ilmu hisab pun antos keputusan masalah ru'yatul hilal, apakah ten kau lakukan sampai kat itu ngokor tipi bulan kasa ngekor tipi bulan pun ten kau lakukan sampai kat itu nikah nyaman narema rantang. Misal ketika ilmu kan itu fikih nikah, dan kau lepas sampai kan itu oning ilmu fikih, cabang-cabang fikih, anika semua terambil dari Quran hadis. Bada ulama saya mujtahid mutlak, ampun saya menjabarkan tentang ilmu fikih. Ibarat makanan, dan kau lepas sampai kan itu nikah cuman konsumen, punten benih produksi. Nah pabrik membuat seorang, dan kau lepas sampai tinggal ada dari Quran sareng hadis disyarahkan, semua yang dijelaskan dijabarkan sareng para ulama, dan kalau bencamen tinggal mengkaji pun narima pun nyaman pun nyaman. Jadi tinggal
Masalah perbedaan kasa sudah tidak usah diperdebatkan. Sudah tidak usah diperdebatkan. Yang masalah ngambil sekarang ya betul, karena kalau kalian nikah aswaja dan juga dari keputusan guru-guru kita, guru-guru saya kalau kalian nikah memihak terhadap pemerintah selagi pemerintah itu tidak memerintahkan dengan perkara yang tidak baik, maka kita harus tetap sami'na wa ata'na. Jadi misalnya seperti puasa atau nikah pun pemerintah MUI memutuskan juga sami'na wa ata'na. Selagi itu bukan hal yang buruk. Alhamdulillah tentu teman-teman dari nikah masih diberi umur sehingga bisa rasaki tahun baru agama Islam. Kibut teman-teman baru Islam kali itu nikah pot benikut sampai merecon yang agak tahun baru Masehi. Cukup dengan kali itu nikah pun saya nikah asolawat macam roti atau lima nikah saya termasuk merayakan saya kali itu nikah mau merayakan kalau bencon mereconan trek-trekon laba-labon liar-liar kasak punten benih ajaran utama perilaku saya kali itu nikah saya cara merayakan tahun baru Islam. Alhamdulillah makin gak ditonikah dapat kabar kita gusola tentang bejeng. Karena cengkolo bencamen gak ditonikah harus mengakui memang melaksanakan sholat, tapi tidak semua dari cengkolo bencamen gak ditonikah oning tata cara setepat carana bejeng harus mengakui. Cengkolo bencamen gak ditonikah tidak mengetahui syurutus sholat dan juga arkanus sholat, rukun-rukun sholat nabawi, syarat-syarat sholat nabawi, mubtilatus sholat, perkara semak betul sholat nabawi. Aneka kalau bersemenikah kita oning. Cuman oning sekelumit ataupun seoni daripada hal-hal rukun-rukun sholat, arkanus sholat dan juga syurutus sholat. Nah, kalau pada pengajian gak ditonikah, saya kena dan kalau bersama gak ditonikah bisa ngomingi arkan sholat, surutus sholat tentang perihal yang berkaitan kalaban bojeng seenggana bojeng tengkol bencaman gak ditonikah bisa saya malah muka saya karena Rasulullah SAW man ahsanal wudu ahsanal sholat. Siapa orang yang sama bagus wudukna ipa bagus yang gak ditonikah terutama furudul wuduknya fardul wudu nak kali tonikah jaga dengan sempurna. Terus tambahi kalaban nawafilul wudu, kalaban sunnahnya wudu, genteng mapan wuduna ahsanas sholat. Maka orang yang tak ditonikah otomatis bakal becek, bagus, makan bejeng. Waman ahsanaha, dan siapa orang yang pun bagus sholat tu, genteng sholat tu, mapan sholat tu, maka ahsanallahu umuro dinihi wa duniyahu. Maka bakal becek, bagus, mapan sama Allah Taala. Urusan agamana terjuga urusan dunia. Tinggal pon si ampun pelajari sangat kalau bersemangat itu nikah, tinggal amalnya, tinggal amal dan prakteknya. Lalu kegi bisa kan kui praktek dan amal lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, ta'rifus sholati lugatan, definisi sholat. Napa nikah bejeng? Bejeng ini kan apa? Sholat gak itu ini kan apa? Maka mau secara lugo, secara bahasa, seekocak sholat gak itu nikah adalah ad-du'a, doa. Wakila pan eka itu waki boleh ad-du'a bi khairin. Seekocak sholat jika itu nikah ad-du'a kalaban doa sesai. Mak bisa ekocak doa karena di dalam sholat dari awal kita sholat sampai selesai sholat semuanya itu di dalamnya terkandung munajat dan doa. Karena orang gak gusti Allah. Terus secara syar'an kali itu beliau secara lugo. Mana bisa secara syar'an? Napa sholat? Sholat gak ditonikah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslimi galiban. Secara syarat sholat gak ditonikah aqwalun ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan wa af'alun ban gerak-gerik gerakan yang mana muftatahatun bitakbir awali sareng takbir wa muhtatamatun
muhkatamatun bitaslim galiban ban diakhiri kalaban taslim. Itu umumnya akhirnya kalaban salam. Umumnya seperti itu surat. Mulai kalaban takbir, akhirnya kalaban salam. Ban beda gerakan-gerakan dalam sholat. Kuyudut ta'rif qauluhu galiban. Umumnya mak bisa ikutnya umumnya kan itu nikah sholat beda gerakan beda ucapan tertukan mulai kalaban takbir ban akhir ban taslim karena kharaja bihi annahu qad takunu sholat katani, karena beda sholat yang tidak seperti yang tadi, yakni tidak ada gerakan-gerakan atau tidak ada bacaan-bacaan yang dibaca. Beda sholat seperti itu. Contohnya apa? Aqwalan af'alan, beda sholat beda bacaan-bacaan namun la'af'alan, tak ada gerak-geriknya. Contohnya kasolatil janazah, geraknya cuma takbir. Mau sampai nambah sujud, nambah ruku, kibani sholatnya. Ini kepada cerita kita Faidul Mukhtar. Orang yang kadang nikah keangkuin imam apa kan mapan kuing mau tak kala Faidul Mukhtar. Kelihatan kata orang alim mon manabi ngakui ulama. Akhirnya sorok imami sholat jenazah. Kebetulan bisa kasar sobung imam utama sobung saya bisa ngimami sholat jenazah. Karena keangkuin nasi mapan pede maju untuk sholat jenazah. Ketika pun sholat jenazah ternyata tambahin ruku. Ruku. Akhirnya si mak umposan. Ruku buru kena nih kan bajang boleh rukunya, sedangkan sholat jenazah. Mau tidak mau makmum norok imam, saya nggak supir penumpang norok supir. Ruku juga lah setelah ruku pas nyaut makmum. Wahai syekh imam, mak gelap bajang pada sujud saja ada bajang sholat jenazah. Karena si imam todus tidak mau dikatakan salah mator si imam. Area gelap, saya boleh punya dosa. Jadi tambah sujud tambah bonus. Kalau aku nggak putus dosa, saya main gitar ini kasih sebut nih kakak jauh nih kan. Bahkan beda, dalam Faidul Mukhtar juga cerita, kalau aku ini mapan, beda orang mati. Karena dalam fungsi orang jalan mandi, beda orang ulama nih pendatang, kasangku ulama, maka pakun untuk mandiin mayit pangkat. Karena kontotus kan kuina mapan saya tak ngelakuin ada burung saya ke kiai misal burung saya capek ulama mangkat kan tempat pemandian pas pator tarik orang keluarga dasa tolong keluarga semuanya keluar biar saya yang memandikan sendiri. Padahal memandikan sendiri kita kira mampu punten karena tenggelam pun las tarik telo kali mandiin jenazah keadaan nikah tak mampu mengganti dia. Nah nikah singkat cerita udah Ustaz Husain Doman, mereka Al-Habib Abdullah, Al-Habib Umar, Habib Salim, kakaknya Habib Salim Asyatiri. Tahu mereka Habib Salim Asyatiri. Kan mamereng mayit katina prakasa bila mandina, pengkiri pamereng. Bila pamereng kanan, mungkin tidak kira mampu dan tak bisa. Kemas sedikitnya ramah, kemas sedikitnya budina. Adik kamator kan keluarga bisnis nasi kau si mandi. Bit mandi. Pas kebetulan di tempat pemandian pada slogan, ketika balik mungkin geger ke slogan nih mayit. Abit keluar kasih ulama nih kayak ulama aja. Atanya keluarganya, katina palastari boleh mandi isya. Masya Allah, sampean gak ditoni ke keluarga nasi mate, anik orang sae, orang bagus, orang waliullah, anik kalibrun Allah, kabulun Allah. Saya kena serang malaikat yang kak ke langit, padahal nyolok ke slogan. Karena tak mau kalah ataupun tak mau salah atau dosa saya tak mengada tak bisa karena pun keangkuhan sangat memang pun cocok nih ternyata nyok slogan naudzubillah cuma naudzubillah jadi mana pun tak ini pun makanya salah satu adab ala ulama salafun saleh aneka kebiasaannya ketika pun tak kita tanya sesuatu apapun baik dalam hal apapun itu mereka beliau semuanya menjawab la adri. Singko tak tahu. Jadi jangan sampai benten golongan kali itu ni kan cetodus keangkui menabi tak tahu untuk ngojak tak tahu. Cek pas bila tanya ki, oh iya katanya Iwan,
bahaya itu tak. Oh, abe salah ngeding. Kita nak kacak nih kan kita tak jelas. Jadi mengenai ulama salah satu adab ulama itu ketika pun tak oning pun ngatur tak oning. Nah, apa sih kata dosa? Daripada sampai terkau oning kata oning tapi maksa aki oning, siap dan itu pertanggung jawaban nanti di hadapan di ajunan Allah. Pas makanya teguna Rasulullah pas duka-duka yang terkau leban sampean. Saya pertama dulu sesat terkau leban sampean kan itu nikah Rasulullah pun duka. Pas fa'al dulu menyesat duga-duga Rasulullah pada mau Rasulullah duga-duga nih kita kalau baca main gak itu nikah. Naudzubillah. Jadi mau pun lah tahu nih pun motor tahu. Sobung mageket derajat kita kalau baca sampean ke nikah. Mon ampun motor tahu nih mon sampean lakar kiai, lakar ulama, pakun saya mah ulama, pakun saya mah kiai benih pas pulang tahu nih ulama apa yang tak mau salah itu salah satu adatnya para ulama memang seperti itu. Terus kasolatil jenazah kan dia sholat jenazah yang pertama anika akwal tapi tidak ada af'al bedah ucapan yang dibaca namun tidak ada gerakan karena tidak ada ruku sareng i'tidal sareng sujud. Terus yang kedua wa sholatil marbut penjaga orang si etalee. Misal pada orang etalee orang gak ditonika entah bagian perang ataupun dirampok dibegal etalee orang gak ditonika maka tetap wajib pejeng sebisa meskipun etalee maka tidak ada gerakan pun ketika etalee. Terus yang ketiga wal marid alladhi yujri arkana shalah ala qalbi orang yang sakit orang yang sungkan yang mana yujri arkana shalah yang dia memberlakukan menjalankan untuk melaksanakan rukun-rukun sholat ala qalbi yang tidak ditonikah angkui ate. Jadi mana bisa sakit sakuni pun mungkin sakit apa? Petang kan. Tak kunci. Nah, mana ni? Sakit apa? Mak merinding boleh kan? Apa merinding apa? Meriang tuan kau lakukan itu nikah. Kita sakit, tak ngacur. Tak apa je, padahal tetap wajib apa je. Bahkan di sini dikatakan meskipun tak bisa akuli, tak bisa ngocak, maka tetap apa je enggak ditangkui ate. Terus yang kedua pada af'alan akwal, pada gerak-gerik namun tidak ada bacaan-bacaan yang dibaca. Contohnya ke sholatil akhros, katia sholat ke orang sebu bumi. Tore ketina apa pun jangan ada bui kasa. Kalau biar aku li, orang ditatangke, ani kasebi ni bui, saya laki nah orang sampang bui juga. Jadi pada bui nah tengok macam mana terkena selamat untuk berdoa. Kalau lihat nak foto saya sempurna kan gini ke saya pernah tapi jadi dengan ujian namun pun bagian nanti ketina apa boleh. Jika tu sabar gini ke mana rema. Oh ni kau ketika bojong yang ki anyar mantan. Dan kalau tak uning jadi kan saya laki tak bisa abentah. Mau nak bujung ini oleh kalau ni kan kau udah nak pikir apa? Ternyata ketika pun habis betul nah tak bisa tak bisa bentah. Nah biasa namun pun tak bisa bentah. Mon bui dari lahir kan itu nikah biasa nako kopok kota betangi tak ngeding maka bagi orang yang tak ngeding si kopok aslinya lagi. Benih pas mungkin bisa ngeding pas naudzubillah paling penyakit pas tak ngeding tapi kan sebelumnya kon oning cara bacaan apa bejeng tapi maupun kopok dari lahir kak ditonika pas tak oning sana orang sira silaten kalau bencamen dari tonika ngajari orang si kopok beda silaten bakalan sampai bukitnya tak ngeding. Nah maka bagi orang yang tak ngeding nggak kasar tak wajib apa jepun apa sih bocah? Jepun kebacaan tak wajib, ya jadi tak bisa. Nah dalam tabungan ulama kasar pun tak wajib apa je. Tapi masalah apa je nggak terserah. Pun kok tak bisu. Nah terus la af'ala wal aqwal pada solat aneka bajang tak ada gerakan ben tak ada bacaan. Contohnya
kasolatil akhrosil marbuti katia bojeng orang sebui pas etale sela bui pas etale sela tak bisa maca pas tak bisa aku lihat nikah cema-cema saya keluar daripada kebiasaannya sholat, yang mana sholat itu biasanya diawali kalau bertakbir bentukan af'al akwal tertukan diakhiri dengan salam. Ini adalah yang keluar daripada pembahasan yang tadi. Terus fadlus sholati, keutamaannya sholat. Nah, sholat kat nikah dalam kitab Fathul Mu'in juga dikatakan faqad kafar jahiduha fayakfuru jahiduha. Orang yang ingkar kalau ben wajib berbajeng anikaku kufur kafir. Karena bajeng kan itu nikah sudah ilmu doruri pasti onika bisa saja nah cek bajeng nikah wajib. Bahkan orang kafir oning lah cek bajeng nikah wajib. Kaulah dikancang nikah kancang kaulah kancang kompolan alaku kacina pernah atanya kaulah bermau kemarin Islam alaku kacina tak masalah tak apa-apa selagi itu pekerjaan halal maka itu boleh karena itu bab muamalah tak apa dan sampai tergolongan itu transaksi kalau bencana atau berjual beli kalau bencana kerjasama kalau bencana atau orang yang non Islam tak apa karena Rasulullah juga pernah melakukan seperti itu karena tidak masalah untuk masalah muamalah nih lagi benih masalah ubudiyah tapi masalah muamalah masalah lako anika tak apa meskipun alako kalau orang kafir selagi pekerjaan itu halal mungkin meskipun orang orang muslim tapi jual khamar kita tetap oleh misalnya juga apa jaga burung apa burung minuman keras ini haram tetap meskipun jadi orang muslim ini kan saya kan catatan kau nikah karena ampun abid anakku kajian nikah benoning kesehariannya ketika ikal lakona bahkan kadang saya kira kali itu nikah saya maingat cepon masuk buku nak baju kakak jatuh kau nikah maksud bukan apa jeng siapa jengnya bahkan ketika sebuah jeng ngatarnya terjerakan waktu apa sudah waktu masuk waktunya sholat pengen nggak masuk jerakan ambul ke masjid bana bajengnya sudah karena bajeng wajib bagi bana ani kau nih orang kafir nih cek bajeng nggak itu nikah wajib pas mensyarek Islam ani kan tak partaja terhadap kewajibannya sholat ataupun hal-hal wajib yang lain seperti menyentuh orang harus punya wudu, puasa dan lain zakat dan lain-lain tak apa aja hal-hal itu nikah wajib maka hukumnya kafir. Na'udzubillah. Terus hiya ruknus tsani keutamaan sholat kat itu nikah hiya adapun sholat ruknus tsani sholat kat itu nikah rukun kedua min arkanil Islam daripada rukun-rukunnya Islam. Nah, yang pertama kan asyhadatu alla ilaha illallah. Yang kedua iqamus shalah yakni alaksana kiba wajib rukun Islam berlema. Tapi selain lema kan itu benih pas tak wajib. Saya akan Islam berlema. Saya tak eksekutaki dalam rukun Islam bukan berarti hal saya tak eksekutaki dalam rukun Islam atau rukun iman anika selain tak wajib. Contoh misal rukun Islam berlema. Apakah beda dengan dalam rukun Islam kat dinto nikah menafkahi terhadap istri? Kewajiban menafkahi terhadap istri. Beda dalam bunga tes kaki, tapi juga tetap wajib. Contoh juga dalam rukun iman. Rukun iman beda 6. Setelah al-imanu billah wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa bil yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri selain kali itu rasa iman terhadap lainnya itu contoh iman terhadap cek Nabi kali itu nikah pernah Isra Mi'raj partaja terhadap kejadian Isra Mi'raj pas tak partaja maka hal kali itu nikah bisa kufur padahal kali itu nikah sehubung rukun iman tapi tetap harus. Nah, jadi jangan terfokus dengan yang 5 dan 6 tadi tentang kewajiban-kewajiban yang tidak disebutkan dalam rukun iman ataupun rukun Islam. Akhirnya tak percaya al itu nikah wajib. Na'udzubillah subhanahu na'udzubillah. Terus wahiyya umududdin bajeng gak nikah tiang-tiang agama.
Wa fadluhu azim, keutamaan bejeng nikah azim, luar biasa, agung, besar. Kama waradat bihil ayatul qur'aniyatu, sebagaimana sampun datang bihil kalaban ma apa al ayatul qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'an, wal hadisun nabawiyah, terjukan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min dalika qaulu ta'ala, termasuk daripada dalil terhadap tentang keutamaan salat, yakni ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis shalah lidzikri. Laksanakanlah bejeng atau dirikanlah bejeng lidzikri, keangkui bisa maingat kasih kok. Dalam tafsir dikatakan karena dalam bejeng dan kalau baca kali-kali bisa enggak kapangeran iki kali itu enggak kau Allah. Wa qauluhu, dan dalam firman lainnya Allah taala tabu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis shalah, laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat, torofain nahar, yakni di dua ujung siang, yakni duhur. Ada ulama menafsirkan yakni duhur atau juga asar. Dan juga dalam ayat lain, hafidus sholawati wa sholatal wusta, laksanakanlah, jagalah sholat-sholat 5 waktu, dan ditekankan lagi wa sholatal wusta, sholat wusta. Kenapa sholat wusta? Sholat wusta gak ditonikkan sholat asar. Padahal asar pun masuk pada kalimat hafidus sholawat, sholat jamak dijamakkan menjadi as-sholawat. As-sholawat jamak muannas daripada sholat. Padahal asar pun masuk ke as-sholawat, tapi ditekankan lagi was-sholatal wusta, sholat asar. Meskipun banyak dalam tafsir itu mustokan itu nikah banyak macam-macam perbedaan pendapat. Tetapi seperti Torafain Nahar nikah juga banyak perbedaan pendapat daripada para sahabat ataupun ulama tentang yang dimaksud dua sholat itu. Ada yang mengatakan isya, ada yang mengatakan maghrib, subuh, dan lain-lain. Nah, cuman yang sholat al-wusta nikah lebih ke asar. Karena Anapa asar lebih ditekankan lagi, disebutkan lagi, diulang lagi, dan ada pengkhususan di dalam sholat al-wusta dikarenakan kata dalam kitab tafsir yakni istighalihin nas, likas roti istighalihin nas, karena banyaknya kesibukan manusia pada waktu-waktu asar. Banyak saya pun kalimat ala kota buki mangkato kita mana pokok asar ini bukto banyak manusia dan kalau masih ini kan kesibukan ya waktu asar, hanya ditekankan lagi sholat asar. Wa zulafa minal lail, dan sholat di waktu malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sangguhna kebagusan kalintonikat bisa menggugurkan, menghilangkan, melenyapkan as-sayyi'at, kecubaan. Nah, heran tanya para sahabat Rasulullah SAW dalam tafsir, pada sitong rojul, pada sitong orang datang ke Rasulullah matur, jek ampun ala koni kehilafan atau ala koni kakalero kalau tidak salah dikatakan lalaki kali nikah nyium ring ini antar ke Rasulullah cerita, ya Rasulullah tina gelak kena kebun nyium ring ini katina koni bawa cerita kapi. Nah, akhirnya turunlah ayat ini, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebagusan, kebencian anika bisa menggugurkan, menghilangkan kecubaan sampun ekalaku. Atanya sahabat lain, ya Rasulullah, apakah ayat ini berlaku hanya untuk orang ini yang bertanya? Sebenarnya enggak. Ini semuanya, ini berlaku kepada semua umat, kata Nabi. Ini ayat berlaku terhadap semua umatku. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika dzikra lidzakir, itu adalah pengingat bagi orang-orang yang mau adzakir, yakni mau mengingat ataupun mau melaksanakan yang surat yang tadi itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabu, innal abda, sangkuna seorang hamba, idza qama fis shalah, ketika ampun mancing ka angkui alaksanakeun bejeng, maka napa fadilana, napa keutamaan, apa saya oleh ketika tun kalaban sampean ka ditu ampun mancing ka angkui alaksanakeun bejeng, futihat lahul jinan. Pertama ka ditu nikah futihat lahul jinan, surga kan itu nih buka kangkui orang si anak sakina bejeng. Terus kusifa lahul hijabu bainahu wa bain rabbi. Yang kedua yakni kusifa buka lahu kangkui orang si anak sakina bejeng, si mancing angkui kangkui apa bejeng buka al hijab,
hijab kan itu kayak buka bainahu wa baina rabbi, antara orang yang siapa jangan ben antara Allah atau Tuhannya. Wastaqbalatul hurul ain, saya kata lo iki kan itu istaqbalatul hurul ain, para bidadari ngadep ke orang yang siapa aja malam yamtakhid au yatafanna au yatanakho, malam yamtakhid au yatanakho, tapi bisa molek kalau keutamaan kan itu nih kafutiat laul jinan bukana labang-labang surga jinan wa kusifat bukan hijab antara siapa aja dengan Allah sareng antara Allah wastaqbal ban ngatup bidadari ketika malam yamtakhid au yatanakho, selagi orang enggak ditonika siapa aja kan tidak yamtakhid wang ingus tauseng au yatanakho, atau siapa jangan tadi itu selagi tidak berdahak tak makan luar kerak. Nah maka ketika pun tak buang oseng bener sama keluar kerak, maka orang yang kalian nikah bakal ngoleh telok keutamaan tersebut. Amin ya robbal amin. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW, inna fi sholah la shifa, saungkuna dalam bajang la shifaan, beda obat. Bajeng kan itu nikah beda obat di dalam bajeng. Yang paling penting si obat ate. Yang paling penting dalam bajeng obat ate. Kangkui mailang penyakit ate. Nah terus juga dalam tauhid juga beda. Dalam tauhid juga ada gibatan kan itu nikah kan ketika mari takbir ruku, mari ruku dan sujud itu juga pasti kalau diteliti dalam kedokteran pasti ada hikmah ataupun ada kelebihan dalam sholat, kebaikan di dalam sholat, gerak-gerik sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ju'ilat qurratu aini fi sholat, penyejuk mataku, kata beliau, dijadikannya penyejuk mataku fi sholat dalam bajang teti. Kemudian Nabi Muhammad tang sojah nikah pegal telak ketika pun abu aja. Maka akhiran Nabi Muhammad SAW nikah pun abu aja sampai kaki beliau kali itu nikah buka sampai berdarah kaki beliau. Dari saking abid tu abu aja mancing abid mantan kalau sampai mancing abid coba pas abu aja tuh bila Imam Semari abid tu macam coba barang macam belum pun tak betah ke abidan dalam baju berarti kan kalau bancangan kali itu nikah ki andi penyakit hati kita menjadi penyejuk hati hal bejeng bahkan bejeng terus gerudus. Makanya dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim fawailul lil musallin alladziina hum an shalatihim sahun walladziina hum yura'un. Fawailul lil musallin, maka dalam kitab tajwid astagfirullah. Badannya mana kasar nama kitab apa itu Allah fawail musallin. Anika pada ulama ator tak boleh baca ke langsung fawailul lil musallin alladzina hum, pastinya kan dalam ayat fawailul lil musallin. Nah, mau nak apa ke artinya pas nikah fawailun maka celaka lil musallin bagi orang siapa berarti siapa jangan celaka pas ngomongnya saya tak boleh jangan mending tak apa jangan misalnya bicara yang siapa jangan bicara boleh. Nah, siapa jangan bicara tak apa jangan celaka ya wes tak apa jangan. Ini kan mau apa ke dalam pemaknaan ayat tersebut. Makanya dianjurkan sama ulama ditekankan ayat tersebut langsung disambung fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim. Fawailul musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa si celaka? Siapa jeung si diman si celaka? Mak beda dengan apa jeung celaka. Alladzina hum an shalatihim sahun. Si celaka dalam bajeng yakni ketika orang kali itu apa jeung tapi lalai. Tak ingat cek lagi ngantuk ke panggilnya lah ngantuk kalau menajunan kali itu nih kemana bajeng. Aduh, pas macam husu. Beda sih aku husu apa jeung tak ingat kan mandi mana situ melarang. Mun pas gempang dadi wali kan. Tapi pada prosesnya dasar. Pun tentang buat apa langsung macam
beda prosesnya. Saya nggak antara ke lantai 2, waktu lebat lantai situ. Mujahadahnya yang kuat, baru nanti akan mendapatkan hal yang manis. Tak mungkin kan pada orang gak ditolak moro-moro pas jadi alim, moro-moro pas jadi ulama, tak mungkin. Nabi baiki aku ajar. Nabi nih kan, coba Rasulullah kekasihnya Allah ki aku ajar Rahman bin Nabi dan kalau sampean lah nang congkot ajar lah temu alim, aduh bahaya nih kan. Ini perlu dipertanyakan kan gitu. Dari kamu nih kayak ilmu sekolah ini gak ajar gak sera. Nah, pas aku ajar ke YouTube kamu. Bahaya. Jadi waktu pada proses pasti ada proses. Secalakat alladzina hum an salatihim sahun. Saya lalai dalam kerja yang kita itu nikah ketika kerja tak nyampurnaki dalam rukuknya, iktidalnya, sujudnya. Pokoknya terus duduk terus kerja 2 menit. Mau aja semenit pun gitu kadang. Allah. Nah, terus alladzina hum yura'un. Orang yang seri ria. Anika banyak ate boleh. Ria anika banyak ate. Ya, dalam tafsir Anika menjelaskan tentang sifat-sifat munafik. Orang yang munafik ketika berdebujung jamaah datang hadir, tapi mun pun tak jamaah tak apa je. Misal tentu sampai ni kan kiki pengsebeng ni kan tenggol juga kiki juga ni kan. Mun pun tepat nak bujung mirami, kira-kira tenang tak tenang. Terus ngarutus apa santai. Apa yang masjid misal santai. Pas apa jen ketibi nang Ramadan. Langsung cepung. Jangan sampai dah mau buru empat langsung bengkok telinga boleh. Nah ini kan berarti kan kalau ben sampai dengan ini kan ki fa wal apa ra bada penyakit roun. Anika ria ki andi penyakit roa. Alam na'udzubillah summa na'udzubillah. Coba pikir hibi pun. Dan kalau pada gak nikah, pada belum tidak pada. Yang cuma apa tetap mau berusaha, apapun terus seteruak. Misal ingin guna bojong si tepat, bojong si mapan, bojong si saya, usaha. Buni pak abok langsung ketemu busuk, bojong nyaman, tenang ada. Nah, terus wa innal abda idza qama yusolli utiya bidunubihi fa wutiat ala ra'si aw ala atiqi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Seampuna seorang hamba, seorang manusia, idza qama yusolli, apabila ampun mencengkak kui alaksana kina baca, utiya bidunubihi, aneka ketika pun tenggol sampai kali itu ngacek apa aja kan, utiya bidunubihi, aneka serang pangeran dosa-dosa nabok, pada tang sakabyeuna fawudiyat ala roksi, dosa-dosa sebanyak kasa diletakkan ala roksi, diletakkan di atas cetak ala au ala kati alau au ala atiki, atau dosa-dosa kali itu sebanyak diletakkan di pundak bagian belakang LR. Nah rakira mungkin kalau mensampaikan kali itu nyon jojo nyon pau nyon apa pas kesabe cetak pas aruku, kira-kira ngalotor tak ngalotor bau kan itu nikah ngalotor benkiban saya soal bakun ngalotor seampuna ketika pun nondu maka sami sarang bojeng ketika pun tenggol bansaman dan dengan bojeng dosa etongko atas kepala atau ditaruh di pundak bagian belakang leher. Fakullama raka'a aw sajada, maka setiap engkau leban ka ditonik bersampean ka ditonik ka ruku tor asujud tasaqatat anhu, maka dosa-dosa sebanyak ka ditonik ka pakun ngalo ngalotor. Anika papae luar biasa dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ulama penatabu para ulama inna shalah saungkuna bajeng afdalul ibadatil badaniyah, keadaan itu nikah paling bagus, paling saena, paling utamanya ibadah badan. Jadi mau seandainya ibadah anggota badan
anika se paling utama, paling bagus, paling sae kan intonika bejeng. Fa fardhu afdal. Kafarduanna kewajibanna bejeng afdalul furud, paling bagus daripada kewajiban-kewajiban selain. Wa naflu afdalun nawafil. Ben kesunatan bejeng anika paling bagus daripada sunnah-sunnah selain bejeng. Pokoknya bejeng makanya dikatakan as-sholat imadud di sholat kan itu nikah yang agama ibarat pilar-pilar. Misal nikah congkok pilar loat pas kira beda dua pilar lah kan pun kujur. Begitu juga bejeng mengkonten kalau pencapaian kan itu nikah pilar elang bejeng elang maka bakal runtuh agama dan kalau sampai naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaulah pribadi khususnya dan juga bagi antum semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana karafna wa annana asrafna ala Allah fatub alaina tawbatan li kulli hawba awati wa amini ra'ati wa firli walidina rabbi wa mauludina wa sa'iril khilali wa kulli dhiman ba'udiratin awsuba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wajudan manna biktisabi minna bil mustafa rasuli sallallahu wa sallam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi hadadat nafsi subhi walhamdulillahi fil baqi wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.